Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sahabat warahmatullahi religi wabarakatuh. Gunung Kidul, kita kembali dalam podcast Bisaroh, bimbingan dan sapa rohani Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul. Bersama saya, Andi Eko Prasetyo. Kali ini kita akan berdiskusi tentang menggapai jannah dengan amal jariah. Telah hadir bersama kita penyelenggara zakat dan wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul, Ibu Hajah Sri Sugianti SH MHum. Assalamualaikum Ibu Sri. Waalaikumsalam Mas Andi. Bagaimana kabarnya ini? Baik, alhamdulillah sehat. Baik. Ini judulnya menarik, menggapai jannah dengan amal jariah. Bisa dijelaskan Ibu? Betul Mas Andi. Jadi setiap orang, siapapun kita hidup di dunia ini kan mesti goal terakhir kita mau masuk surga. Ada beberapa hal ataupun ada beberapa bekal yang harus kita siapkan. Sesuai dengan hadis riwayat Muslim, disebutkan bahwa amalan yang akan terus mengalir meskipun kita sudah meninggal itu ada 3. Yang pertama itu tentang doa anak soleh. Berarti kita harus menjadi anak kita Mas Andi untuk bisa mendoakan orang tuanya biar nanti setiap saat kita kalau sudah meninggal itu bisa didoakan oleh anak-anak kita. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini kita harus selalu mengamalkan ilmu yang kita peroleh waktu kita belajar, baik itu dari SD maupun tingkat perguruan tinggi harus kita amalkan setiap harinya. Kemudian yang terakhir, yang paling penting itu sedekah jariah. Salah satu dari sedekah jariah yang bisa kita amalkan untuk bekal kita menghadap kepada Allah itu adalah wakaf. Nah, terkait wakaf ini Bu, sebagian masyarakat mungkin mengetahuinya wakaf itu berupa tanah. Mungkin bisa dijelaskan apakah ada wakaf berupa lainnya selain tanah? Baik Mas Andi. Jadi menurut aturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 16 tentang wakaf, di situ bahwa wakaf itu dibagi 2. Yang pertama tentang wakaf benda tidak bergerak. Di sini dalam artian benda tidak bergerak itu bisa wakaf tanah, wakaf bangunan, wakaf tanaman. Wakaf tanah itu sudah biasa kita dengar. Wakaf tanah itu kegunaannya bisa untuk tempat pendidikan, sekolah, tempat ibadah, ataupun tempat bangunan yang lain. Kalau bangunan itu bisa berwujud tempat usaha, misalnya ada penginapan dan nanti hasilnya itu bisa untuk kita wakafkan. Kalau wakaf tanaman itu misalnya kita punya pohon durian, 10 pohon misalnya, 1 pohon misalnya berbuah 20 durian saja. Dikalikan satu buahnya itu harganya 50.000 itu kali Mas Andi, itu sudah beberapa juta, itu juga hasilnya juga bisa kita wakafkan. Kemudian yang kedua itu wakaf benda bergerak. Di sini ada logam mulia. Logam mulia itu sekarang ada investasi tentang emas yang berbentuk logam, itu juga kita kemanfaatannya bisa kita wakafkan. Kemudian kendaraan, misalnya kita punya bis ataupun punya mobil yang bisa diwakafkan, atau ambulan bisa kita wakafkan untuk rumah sakit ataupun untuk orang-orang yang membutuhkan untuk kita antar pakai ambulan. Kemudian surat berharga, di sini ada suku, ada polis dan sebagainya, itu bisa diwakafkan. Dan wakaf uang serta wakaf harta hak kekayaan intelektual. Kemudian wakaf sewa, misalnya kita punya bangunan itu kita sewakan dan hasil sewa itu kita wakafkan. Seperti itu Mas Andi. Dan untuk wakaf uang, Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul itu sudah menginisiasi adanya program pojok wakaf uang digital, merupakan kebijakan dari Bapak Kepala Kantor yang dikuatkan dengan dilaunching oleh Menteri Agama
pada tahun 2021 dikuatkan dengan dilonceng oleh Bupati Gunung Kidul Bapak Haji Sunaryanta. Dan di tahun 2022 Bapak Kepala Kantor membuat satu kebijakan dalam rangka Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia yang ke-76 mengadakan wakaf serentak yang dilakukan oleh seluruh ASN Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian setelah adanya launching itu sudah dibentuk counter ataupun pelayanan wakaf uang yang ada di 18 Kapanewon, tentunya di KUA yang dimiliki oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul, dan satu pelayanan lagi yang ada di PTSP Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul. Semua itu tadi hasil wakaf itu akan diberikan kemanfaatannya untuk kesejahteraan masyarakat Gunung Kidul di Kapanewon masing-masing. Baik, sebelum berbicara tentang manfaatnya, ini nanti yang mengelola siapa Ibu? Apakah ada lembaga tertentu ataukah dari KUA itu sendiri? Baik, Mas Andi. Jadi kalau wakaf tanah itu ada nadhir wakaf tanah. Kalau wakaf uang ada nadhir wakaf uang. Uang yang diwakafkan secara online di KUA yang dilayani oleh penanggung jawab PWUD itu akan masuk ke rekening nadhir wakaf uang yang itu di rekening lembaga keuangan pengelola wakaf uang yang dalam hal ini yang sudah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan. Jadi ini kerjasama antara Menteri Agama dan Menteri Keuangan, Mas Andi, tentang BWUD ini. Itu nanti dikelola oleh lembaga keuangan syariah pengelola wakaf uang. Jadi uang wakaf uang ini dibekukan, tidak bisa diblokir rekeningnya, tidak bisa diambil atau dicairkan setiap saat. Seperti itu. Kemudian selama ini yang sudah melakukan wakaf uang selain dari ASN Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul juga sudah ada calon pengantin yang setiap saat bisa dilayani oleh KUA masing-masing di 18 Kapanewon. Sedangkan wakaf uang ini digunakan sebagai mahar, Mas Andi. Jadi cintaku sebesar maharku. Jadi itu bisa diberikan dari nominal minimal 50.000 sampai tak terhingga untuk pasangan calon pengantin. Selain dari calon pengantin, masyarakat umum pun juga ada yang bisa membayar wakaf uang atau melakukan wakaf uang itu di Kapanewon KUA masing-masing. Seperti itu, Mas Andi. Berarti tinggal masyarakat yang berminat untuk melakukan wakaf uang tinggal datang ke KUA Kapanewon masing-masing gitu. Betul. Terus kemudian nanti dari hasil dari terkumpulnya wakaf uang itu akan dikelola oleh lembaga keuangan syariah dan kemudian akan dimanfaatkan ataupun manfaatnya itu akan kembali ke masyarakat tersebut untuk kesejahteraan masyarakat. Betul. Itu gimana Ibu? Ya. Jadi nanti uang yang terkumpul melalui wakaf uang ini yang dikelola oleh lembaga keuangan pengelola wakaf uang itu akan diambil kemanfaatannya. Setelah diblokir itu akan diambil kemanfaatannya dan selama ini bisa digunakan untuk pendidikan, misalnya untuk beasiswa, untuk bantuan fakir miskin, dan bisa untuk peningkatan kesejahteraan di bidang ekonomi. Kemudian juga bisa digunakan di bidang kesehatan, misalnya untuk membantu pengobatan atau membantu sekedarnya untuk membeli alat-alat kesehatan atau membeli obat yang tidak bisa terbeli oleh masyarakat. Seperti itu, Mas Andi. Baik Ibu. Berarti apakah memang masyarakat itu harus ke KUA itu sendiri ataukah mungkin dari rumah pun bisa? Ya sekarang kan zaman digital, apakah dari rumah pun juga bisa melakukan wakaf uang itu sendiri? Iya, bisa Mas Andi, apalagi sekarang kan zamannya digitalisasi ya. Jadi masyarakat itu bisa langsung
online untuk membayar wakaf uang dengan aplikasi tertentu, atau bisa datang, kalau tidak bisa secara online sendiri, itu bisa datang ke KUA untuk didampingi oleh penanggung jawab program PWUD yang ada di KUA se-Kabupaten Gunung Kidul. Seperti itu Mas Andi. Berarti kalaupun secara online itu kurang lebih berarti sama seperti kalau kita belanja online ya Bu? Ya. Berarti. Jadi sekarang ini wakaf uang itu tidak sesuatu yang susah, bukan sesuatu yang rumit, tapi sesuatu yang mudah. Dengan membayar wakaf uang itu kita serasa belanja online, karena apa yang kita inginkan itu sudah bisa langsung kita lakukan melalui HP kita masing-masing di aplikasi link yang untuk berfungsi mewakafkan uang. Seperti itu Mas Andi. Baik, sepertinya ini menarik. Wakaf uang, apalagi di bulan Ramadan ini di mana pahalanya dilipat gandakan. Bisa ada tambahan Ibu? Ya, terima kasih Mas Andi. Kita manfaatkan momen Ramadan ini yang baru memasuki 1 minggu, belum ada. Ini mari kita giatkan untuk membayar wakaf uang, sehingga dengan wakaf uang itu hanya dengan uang minimal 50.000 itu akan menjadi amal jariah kita sampai kita meninggal, terus kita akan menerima pahala itu mengalir terus, karena wakaf uang itu termasuk amal jariah yang pahalanya akan terus mengalir, apalagi ini di bulan Ramadan. Gitu. Terima kasih Ibu atas penjelasannya. Alhamdulillah kita tambah informasi terkait adanya salah satu ladang pahala yang bisa kita dapatkan, yang dimana pahalanya terus mengalir, yaitu wakaf uang, dan kini sudah dilayani di KUA Kapanewon masing-masing di Kabupaten Gunung Kidul ini, Bu. Betul. Baik, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Sahabat religi Gunung Kidul, demikian diskusi kita bersama Ibu Hajah Sri Sugianti SH MHum. Semoga bermanfaat. Saya Andi Eko Prasetyo undur diri. Sampai berjumpa di podcast Bisaroh Kemenak Gunung Kidul selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.